ya. Jadi skill-skill dasar pemrograman tetap dibutuhkan. Makanya kita belajar pemrograman dasar. Kemudian ini pelajaran ini hanya kalian dapatkan di kelas 1 saja. Jadi nanti di kelas 2 itu materinya sudah mengerucut menjadi materi-materi untuk jaringan. Jadi di kelas 1 saja kalian dapat bahasa pemrograman. Kemudian kalau kalian berminat mengembangkan, tinggal kalian kembangkan melalui research atau bahan-bahan pelajaran yang bisa kalian dapatkan secara luas di internet. Biasanya kalau hari ini pemrograman itu sudah mulai banyak dibagikan oleh orang-orang yang memang ahli di bidangnya di YouTube ya. Jadi YouTube itu sekarang juga berisi tentang tutorial atau cara-cara membuat program. Oke, kita mulai. Jadi tadi saya kasih kasih pemahaman. Jadi pemrograman itu dibutuhkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, jadi kalau contohnya dalam kehidupan sehari-hari, kenapa pemrograman itu dibutuhkan? Kalau kalian lihat hari ini, kalian lihat sebagian besar kegiatan itu sudah dilaksanakan secara komputasi, ya. Jadi sudah terkomputasi. Contohnya kayak minimarket atau supermarket yang menjamur di lingkungan kita, contohnya kayak Alfamidi, Indomaret, dan segala macam, itu semua transaksi, semua kegiatan pencatatan dan pengendalian barang itu dilakukan secara komputasi. Jadi kalian lihat nanti ada barang yang kalian ambil di rak, itu otomatis di scan, dipakai alat scanner, nanti langsung muncul harga, nanti tinggal kelihatan kalian total berapa dari pembelian barang yang kalian ambil. Itu baru dari satu contoh, baru satu segmen. Segmennya segmen pasar atau market. Halo guys. Halo, terputus ya? Anak-anak. Oke, kita lanjutkan. Jadi tadi saya bilang ya, jadi hari ini semua kegiatan kita sudah dilakukan secara terkomputasi. Jadi mulai dari kegiatan belanja, kegiatan shopping, kemudian kegiatan belajar mengajar, semuanya sudah dilakukan secara komputasi. Dan alat aksesnya itu hari ini kebanyakan menggunakan web ya. Jadi berbasis web. Contohnya kayak mau ngecek nilai bisa dari web. Mau ngecek apa? Mau membeli barang bisa pakai aplikasi yang ada di handphone kalian untuk shopping. Contohnya kalau kalian beli mungkin pakai Tokopedia atau pakai Lazada, itu semuanya sudah terkomputasi. Itu sebenarnya tujuannya cuma satu, yaitu mempercepat kinerja. Jadi hari ini kita itu nggak mau lama, nggak suka lama. Jadi kita maunya semua informasi atau apa yang kita butuh, maunya kita peroleh dengan cepat. Jadi kita mulai apa? Orang-orang hari ini mulai Aku yang menelpon pindah. panjang terkali. Halo, itu masih ada yang audionya dihidupkan, tolong dimatikan. Iya. Audio, tolong dimatikan sebentar. Oke, kita lanjut ya. Jadi untuk mempercepat kinerja, semua sekarang dibuat menjadi komputasi. Nah, jadi setiap hal yang dilakukan itu harus cepat, harus terdata, dan harus bisa melayani semua penggunanya. Nah, jadi itu yang berkembang saat ini. Kemudian kita melanjutkan ke pembahasan kita. Jadi di pemata pemrograman dasar ini kita di awal hari ini kita akan belajar tentang pemrograman atau algoritma. Nah, coba kalian perhatikan layar kalian. Di sini ada dua sisi. Yang sisi pertama ada resep puding mutiara, kemudian sebelah kanannya ada cara install printer LaserJet. Kok saya sajikan data seperti ini untuk apa? Coba kalian teliti dulu. Di sini kayak contohnya kayak resep puding mutiara, di sini ada bahan. Kalian perhatikan susunannya ya, bukan isinya. Kalian perhatikan susunannya, di situ ada judul, ada bahan,
judulnya itu resep puding mutiara, ada bahan, kemudian ada eksekusinya atau cara membuatnya. Di cara install printer juga kalian perhatikan di situ ada bahannya atau ada awalnya, yaitu install driver seperti biasa dan segala macam. Kemudian akan tampil komputer manajemen, kemudian klik kanan device, kemudian klik OK, dan akhirnya printer siap pakai. Jadi di sini ada awal persiapan, kemudian ada eksekusi atau menjalankan programnya. Kalau kalian lihat di sini, itu nanti berhubungan dengan materi yang akan kita pelajari hari ini. Jadi algoritma itu nanti akan kalian lihat itu akan muncul di kehidupan kita sehari-hari, contohnya seperti ini. Kayak resep puding mutiara dan segala macam. Kemudian pertanyaan untuk kalian. Coba hidupkan mic-nya. Nah, pertanyaannya, dari langkah sebelumnya, ini saya tanyakan apakah tujuan masing langkah kerja itu ada. Contohnya kayak puding mutiara tadi, tujuannya untuk apa? Raisa. Untuk dimakan, Pak. Ya, untuk dimakan. Maksudnya tujuannya itu untuk apa? Maksudnya untuk menjelaskan apa? Cara membuat puding mutiara. Ya, cara membuat puding mutiara. Jadi dia harus ada tujuannya kan otomatis ya. Ya. Kemudian apakah ada tahap persiapan di situ tadi? Di resep puding mutiara ada persiapannya di bagian apa? Ada bahan. Nah, benar. Jadi ada bahan. Bahannya ada air, ada mutiara dan segala macam. Kemudian yang ketiga, ada tahap prosesnya apa enggak tadi? Ada ya. Cara ada eksekusinya, cara membuat. Jadi di situ ada 3 bagian, ada tujuan atau akar masalahnya, kemudian ada tahap persiapan atau tahap eksekusinya, kemudian ada tahap proses atau eksekusinya sendiri. Jadi di situ tuh ada masalah, kemudian ada proses persiapan penyelesaian masalah, kemudian ada akhir hasil dari penyelesaian masalah tersebut. Itu sebenarnya sudah menjadi bagian-bagian dari algoritma. Oke, kalian matikan kembali speakernya. Kita lanjut. Jadi setiap problem itu mesti ada penyelesaian. Dan setiap penyelesaian itu harus ada output atau ada hasil yang memuaskan. Maksudnya dia nggak boleh hasilnya itu ambigu atau nggak jelas. Jadi atau berulang-ulang bahkan prosesnya. Jadi dalam algoritma kehidupan kita sehari-hari itu sebenarnya banyak sekali algoritma. Masalah-masalah itu diselesaikan dengan algoritma. Contohnya tadi membuat puding mutiara itu kalau orang nggak ngerti langkahnya, nggak tahu persiapannya apa saja, proses-proses yang harus dilewati step by step itu nggak benar atau nggak karena dia nggak ngerti, otomatis outputnya juga nggak ada atau salah. Mungkin jadinya bukan puding mutiara, mungkin jadi nggak tahu puding apa, atau mungkin nggak jadi puding karena nggak ngerti cara menyelesaikannya. Nah, dalam kehidupan kita sehari-hari itu banyak sekali. Contohnya seperti kalian nambel ban aja lah ya, nambel ban motor seandainya bannya itu bocor. Kemudian kalian pengen nambal sendiri nih. Nah, kalian kan harus ngikutin prosedur atau langkah-langkah persiapannya dulu. Contohnya alat dan bahannya apa? Alat bahannya contohnya kuncinya atau tangnya atau dan segala macam, lemnya dan segala macam itu harus kalian persiapin. Nah, itu otomatis kalian harus mencari resource atau mencari ilmu tentang apa saja sih yang dibutuhkan. Kemudian setelah alatnya dan bahannya siap, kemudian kalian harus mulai juga dengan proses yang terurut dan benar. Serta prosesnya itu tidak berulang-ulang atau ambigu yang menyebabkan outputnya juga menjadi tidak jelas. Jadi kalau prosesnya jelas, otomatis ban yang tadi mau ditambal selesai dan berhasil, jadi bisa dipakai lagi. Tapi kalau persiapan dan prosesnya nggak benar, otomatis hasilnya juga nggak ada atau gagal. Paham ya? Nah, selanjutnya, apakah ada hasil output tadi ya sudah kita bahas. Jadi harus ada outputnya juga dalam setiap kegiatan yang kita lakukan tadi harus ada outputnya. Kalau nggak ada outputnya berarti pekerjaan itu nggak selesai. Oke? Jadi itu sebenarnya sudah
sudah mendefinisikan secara bahasa, secara apa? Secara real dalam kehidupan kita. Kemudian kita lanjut ke dalam algoritmanya sendiri. Kalian lihat di situ ada gambar wajah seseorang ya. Ini kita masuk ke dalam tahap historinya atau gimana sih dulunya algoritma itu ditemukan, pertama kali digunakan oleh siapa. Nah, itu kalian nanti di sini kita belajar historinya dulu. Kenapa ini penting? Karena ini menjadi landasan, oh siapa sih yang nemuin gitu. Nah, ini orang yang di fotonya ada di sebelah kanan ini namanya adalah Abu Ja'far Muhammad Ibnu Musa Al-Khwarizmi. Beliau itu kalau orang dulu itu kan nggak ada sekolah perguruan tingginya ya. Mungkin kalau hari ini kalau ada sekolahnya dia sekolah mungkin profesor ya, profesor matematika. Beliau itu wafat di tahun 780 Masehi atau 850 ya. Jadi ahli matematika, beliau itu ahli matematika dan punya kitab judulnya Al-Jabar wal Muqabbalah yang artinya buku pemugaran dan pengurangan, The Book of Restoration and Reduction. Jadi di sini itu buku beliau itu menjadi cikal bakal ditemukannya atau digunakannya algoritma atau istilah algoritma itu sendiri. Nah, jadi namanya dulu itu adalah algoritma atau proses menghitung dengan angka Arab. Jadi penemunya pertama itu adalah Abu Ja'far, ilmuwan Muslim. Jadi kita harus berbangga juga ya. Jadi ada orang Muslim itu ternyata menjadi penemu pertama algoritma. Jadi bukan Einstein atau siapa-siapa. Jadi Abu Musa, ya. Abu Ja'far Muhammad Ibnu Musa. Jadi beliau adalah penemu pertama kali istilah algoritma atau kala itu disebut dengan algoritma, proses menghitung dengan angka Arab. Kemudian seiring dengan perkembangan zaman, istilah algoritma itu bergeser menjadi algoritma. Atau itu biasanya mulai bahasa ini mulai digunakan di dunia barat ya. Jadi menjadi algoritma atau menjadi bahasa Yunani. Kemudian diartikan secara umum sebagai metode perhitungan atau komputasi. Istilah ini sudah masuk ke ranah modern, jadi sudah terkomputasi atau masuk ke dalam sistem komputer. Jadi metode perhitungan yang terkomputasi. Atau dalam bahasa kita, bahasa Indonesia, kata algoritma diserap menjadi algoritma. Jadi dalam kehidupan sehari-hari, tadi algoritma atau kemudian bergeser menjadi algoritma atau kemudian bergeser menjadi bahasa kita menjadi algoritma. Jadi itu histori atau sejarahnya bagaimana sih algoritma itu, istilah algoritma itu dikenal. Jadi tadi historinya kalian nanti biasanya nanti di akhir semester ada khusus satu soal yang berisi tentang sejarah ini. Jadi kalian usahakan baca dengan benar. Penemunya adalah tadi Abu Ja'far Muhammad Ibnu Musa, wafat 780 Masehi. Dan kala itu buku beliau tadi judulnya adalah Kitab Al-Jabar wal Muqabbalah. Ya. Jadi beliau adalah penemu dari algoritma. Oke, kita lanjut. Nah, definisi dari algoritma. Tadi kita sudah mengenal historinya sedikit. Kita sudah tahu siapa penemunya, kemudian istilah-istilahnya yang digunakan hingga hari ini. Itu kemudian kita tahu dulu definisi algoritma. Tadi kita juga saya flashback tadi ke belakang di slide-slide sebelumnya, itu ada puding mutiara, itu sebenarnya juga bagian dari algoritma. Kemudian jika dijelaskan secara bahasa kita sehari-hari, berarti algoritma adalah urutan langkah-langkah penyelesaian masalah. Ya, jadi dia disebut algoritma itu adalah urutan langkah-langkah penyelesaian masalah. Jadi kalau nggak menyelesaikan masalah berarti namanya bukan algoritma. Jadi dia dibuat menjadi urutan. Jadi ada terurut dari proses 1 ke proses 2, dari proses judul, kemudian proses persiapan atau deklarasi, kemudian menjadi proses eksekusi atau deskripsi. Kemudian ada output. Dan jadi tadi itu ya proses-prosesnya. Jadi algoritma adalah langkah-langkah penyelesaian masalah yang disusun. Jadi disusun secara sistematis. Jadi kenapa disebut sistematis? Karena setiap langkah itu otomatis berhubungan dengan output atau berhubungan dengan langkah berikutnya. Jadi langkahnya itu
Disebut sistematis artinya nggak boleh tertukar. Jadi langkah-langkahnya nggak boleh tertukar, jadi harus terurut. Makanya disebut sistematis dan logis. Maksudnya logis itu artinya harus masuk akal. Jadi nggak boleh langkah-langkahnya itu kok nggak jelas gitu, nggak masuk akal. Otomatis nanti pengaruh ke outputnya kan, outputnya nggak logis juga. Karena langkahnya sudah tidak logis atau tidak sistematis atau tidak terurut. Jadi langkah-langkahnya harus terurut, harus sistematis, harus logis. Paham ya? Nah, itu definisi dari algoritma. Jadi saya ulangi, kalau kalian mau catat boleh. Nanti kalau kalian nggak sempat nyatat, saya juga akan kirimkan filenya, nanti saya rangkumkan. Kemudian kalian nanti bisa nyatat dari situ. Jadi saya ulangi. Menurut definisi, algoritma disebut dengan urutan langkah-langkah penyelesaian masalah yang disusun secara sistematis dan logis. Ya, saya ulangi, algoritma adalah urutan langkah-langkah penyelesaian masalah yang disusun secara sistematis dan logis. Oke, paham ya? Jadi tadi kayak resep masakan, terus kemudian tadi ada saya kasih contoh menambal ban dan segala macam itu harus dilakukan dengan algoritma, atau maksudnya harus dilakukan secara terurut, kemudian dia harus sistematis dan logis. Jadi dalam kehidupan sehari-hari sebenarnya algoritma itu ada di sekitar kita, cuma kita nggak terbiasa mungkin dengan istilah-istilah algoritma atau bahasa yang lain. Kita taunya cara membuat, atau itu sebenarnya itu algoritma membuat. Jadi langkah membuat itu disebut dengan algoritma. Berangkat sekolah juga pakai algoritma. Contohnya pakai motor, berarti algoritmanya berarti ngidupin motor, kemudian sebelum ngidupin motor ngecek bensin dan segala macam persiapan, siapin motornya, kemudian kita tahu rutenya, baru kita eksekusi, baru kita sampai di sekolah. Tapi kalau langkah-langkahnya nggak sistematis, bisa jadi nggak nyampe sekolah, bolos ya kan. Nah, jadi dalam algoritma itu biasa ditemukan langkah-langkahnya sudah terurut, kemudian sudah sedemikian rupa, kemudian jadi ada output yang dihasilkan. Selanjutnya kita masuk ke dalam strukturnya. Jadi algoritma juga punya struktur. Apa saja strukturnya? Strukturnya otomatis pertama adalah di tingkat tertinggi dari struktur algoritma adalah masalah. Kenapa masalah? Kalau nggak ada masalah, otomatis nggak ada langkah penyelesaian masalah. Jadi rantai pertama adalah masalah itu sendiri. Kemudian baru di tengahnya ada algoritma. Tadi algoritma disebut apa tadi ya? Langkah-langkah penyelesaian masalah yang sistematis dan logis. Jadi ada masalah, ada algoritmanya, kemudian ada solusi. Nah, udah mulai kelihatan gamblang ya. Jadi algoritma, apa sih algoritma? Jadi algoritma tadi penyelesaian masalah, ada masalahnya. Kemudian ada algoritmanya dan ada solusinya. Oke. Atau dalam bahasa mesin, dalam bahasa komputasi, nanti masalah itu disebut input. Ya. Dalam bahasa komputasi, masalah itu disebut input. Dalam bahasa pemrograman disebut input. Kemudian algoritma tetap disebut sebagai algoritma. Kemudian solusi tadi dirubah namanya menjadi output. Jadi ada input, ada output. Paham ya? Oke. Jadi dalam masalahnya ini dalam rangkaian algoritma harus ada input, algoritma, dan output. Jadi kalau salah satunya saja di tengahnya contohnya algoritmanya hilang, otomatis outputnya juga nggak ada. Atau seandainya ada input, ada output, tapi algoritmanya kacau, otomatis outputnya juga kacau, atau solusinya kacau. Ya. Oke, lanjut. Apa saja bagian-bagian dari algoritma? Kita lihat di sini. Tadi ada strukturnya ya, ada input, algoritma, dan output. Kemudian bagian-bagiannya apa saja? Nah, bagian-bagiannya di sini ada nama atau judul dari algoritma. Contohnya nama atau judul algoritma, kalau tadi di puding mutiara, berarti judulnya itu adalah resep puding mutiara. Atau kalau di kasus nambal ban tadi, berarti ada judulnya adalah cara menambal ban. Jadi itu adalah judul dari algoritma. Nah, di sini ada dikasih keterangan.
pemberian nama algoritma disarankan singkat dan jelas. Ini kalau kita bicara singkat dan jelas ini kalau kita menerapkan algoritma ini di dalam pemrograman komputer ya. Contohnya kalau kita ngasih namanya nama siswa itu berarti harus singkat dan jelas. Jadi nggak boleh terlalu panjang dan dia harus mewakili maksud dari algoritma tersebut. Jadi judulnya tadi harus sudah mewakili dari algoritmanya. Contohnya membuat resep puding mutiara. Jadi dari judulnya saja kita sudah tahu oh ini nanti outputnya adalah puding mutiara. Kemudian langkah kedua setelah judul yaitu membuat deklarasi atau bagian dari deklarasi. Jadi deklarasi itu namanya deklarasi itu berarti mengumumkan ya. Kayak deklarasi kemerdekaan tuh. Kita mengumumkan kemerdekaan. Tapi yang di sini yang dimaksud deklarasi adalah menjelaskan input atau masukan apa saja yang nantinya akan diproses oleh si algoritma itu. Jadi menjelaskan input atau masukan apa saja yang akan diproses oleh algoritma, termasuk input tipe data, atau juga output atau keluaran apa saja yang akan dihasilkan, serta semua hal yang akan dipakai dalam algoritma. Jadi di deklarasi itu bahasa ringkasnya tadi alat dan bahan. Alat dan bahannya sendok, mangkok, kalau di nambal ban ya berarti kunci ban, lem, dan segala macam alat dan bahan. Jadi dideklarasikan apa saja alat dan bahannya. Jadi setelah judul alat dan bahan ya. Jadi inputnya dideklarasikan. Kemudian yang akhir setelah dideklarasikan atau disediakan alat dan bahannya, bagian akhirnya adalah deskripsi. Apa itu deskripsi? Deskripsi disebut juga adalah serangkaian langkah-langkah atau instruksi atau pernyataan statement untuk memproses inputan untuk menghasilkan output yang diharapkan. Jadi dari deklarasi kemudian dieksekusi harus ada outputnya. Tapi di situ ada instruksi yang jelas ya, ada statement atau instruksi yang jelas. Jadi langkah-langkahnya sudah diatur tadi sistematis tadi dan logis tadi ya di slide sebelumnya. Jadi di sini output yang sesuai yang diharapkan itu otomatis harus memiliki langkah-langkah atau instruksi. Jadi itu disebut dari deskripsi. Jadi bagiannya tadi judul atau nama algoritma, kemudian deklarasi dan deskripsi. Jelas? Jelas apa enggak? Jelas, Pak. Oke, Jelas, jelas. Pak, jelas. Nah, harus jelas ya, karena ini baru materi pengantar aja. Oke. Kemudian kita lanjut. Tadi kita sudah dijelaskan strukturnya ya. Kita sudah dijelaskan strukturnya. Nah, ini tadi. Nah, ini bagian-bagiannya. Kemudian kita jelaskan gambarannya. Tadi namanya algoritma yang pertama atau judul atau nama algoritma berarti berisi tentang penjelasan mengenai algoritma yang berisi uraian singkat mengenai apa yang dilakukan oleh algoritma itu. Apa yang mau dilakukan oleh penyelesaian masalah itu apa aja yang mau dilakukan. Nah, kemudian ada deklarasi tadi, deklarasi alat dan bahan tadi ya. Jadi semua bahan dan alat yang dibutuhkan selama algoritma dijalankan atau dalam algoritma meliputi variabel yang dipakai, nama, tipe, konstanta, nama prosedur, dan nama fungsi. Ini kalau kita deklarasinya dalam program ya. Kemudian ada deskripsi. Semua langkah atau proses atau statement algoritma dituliskan di sini. Biasanya langkah-langkah diberikan penomoran untuk memudahkan penelusuran dan organisasi. Jadi ini gambaran struktur sebuah algoritma. Jadi yang harus kalian ingat itu poin-poinnya. Jadi ada judul, ada deklarasi, ada deskripsi. Itu aja. Jadi itu poin utamanya dari penjelasan ini. Jadi kalau nggak ada salah satunya, nggak ada deklarasi, otomatis nggak ada deskripsi. Kalau nggak ada judul, berarti nggak ada deklarasi dan nggak ada deskripsi karena membingungkan. Nah, ini contoh sebelumnya tadi ya. Jadi resep puding mutiara adalah bagian dari judul, ya. Kemudian
Bagian deklarasinya adalah bahan, satu bungkus tepung tadi, 250 gram gula pasir, 3 gelas air, dan segala macam, sampai setengah sendok teh garam, itu bagian dari deklarasi. Kemudian bagian deskripsinya adalah cara membuatnya. Nah, ini cara membuat masuk ke dalam bagian deskripsi. Campurkan tepung hangkwe, gula pasir, dan santan, dan segala macam. Kemudian terakhirnya, jika puding sudah dingin dan padat, nah kalian lihat di sini, ini ada instruksi yang jelas, dingin dan padat. Jadi otomatis harus dirasakan dingin dan padat itu. Jadi kalau instruksinya sejelas ini, harusnya kalian sudah tahu outputnya ya. Jadi harus melaksanakan eksekusinya, ngikutin ini, keluarkan dari cetakan dan sajikan. Jadi ini outputnya adalah disajikan. Jadi langkah eksekusinya awalnya tadi campurkan semua bahan, kemudian langkah pertengahannya tunggu hingga adonan mendidih dan mengental, langkah akhirnya adalah jika sudah dingin dan padat, keluarkan dari cetakan dan sajikan. Jadi ini bagian-bagiannya dari algoritma itu. Jadi ada judul, ada bagian deklarasi, ada bagian deskripsi. Nanti dalam kehidupan sehari-hari, kalian sudah membiasakan diri ngikutin prosedur seperti ini. Kenapa ini penting? Karena jika sudah ngikutin prosedur ini, jelas juga hasilnya. Jadi nggak ada, contohnya kalian tak kasih tugas ngerjain PR nih, tak suruh ngerjain tugas nyari contoh seperti ini, berarti kalian harus ngikutin prosedur-prosedurnya supaya ada outputnya. Jadi nggak tertunda, harusnya hari ini dikirim, ngirimnya seminggu lagi. Berarti itu ada langkah-langkah yang nggak jelas atau langkah-langkah yang berulang. Oke, lanjut. Nah, ini tugas untuk kalian nih. Nah, nanti kalian buat kesimpulan ya. Jadi nanti ada 3 tugas. Pertama buat kesimpulan, kemudian nanti ada tugas kuis juga yang harus kalian isi. Kemudian ada tugas juga membuat algoritma. Nah, ini kalian boleh catat sekarang. Saya tungguin. Ambil buku sama pulpen, kalian catat ini dulu. Jadi tugas kalian adalah pertama, algoritma terdiri dari 3 bagian. Nah, 3 bagian yang tadi, yang baru saja kita lewati slide-nya. A titik-titik, fungsinya adalah apa? Fungsinya kalian jelaskan di situ. Ya. Kemudian bagian kedua apa? Fungsinya adalah apa? Bagian C apa? Bagian terakhir, bagian ketiga, fungsinya adalah apa? Kalian jelaskan. Kemudian nomor 2, langkah-langkah dalam sebuah algoritma harus jelas dan tidak ambigu. Karena titik-titik kalian jelaskan alasannya kenapa harus jelas dan nggak boleh ambigu. Kalian jelaskan alasannya. Nanti kalian isi setelah sesi ini berakhir ya. Oke, saya kasih waktu sebentar. Sudah ada yang berapa yang bergabung? Oh, sudah ada 20.
Udah, Pak. Sudah. Yang lain sudah belum? Jadi cuma dua ya, yang ini yang untuk rangkuman. Bagian-bagiannya tadi ada apa aja, bagian 1, 2, 3 tadi. Kemudian jelaskan masing-masing fungsinya. Kemudian kenapa nggak boleh ambigu dan harus jelas dalam sebuah proses algoritma, itu dijelasin juga. Nanti sebagai bahan pengayaan untuk kalian, kalian silahkan cari buku panduan atau user guide. Biasanya itu ada di perangkat seperti smartphone, itu biasanya ada buku panduan itu. Nanti kalian bisa belajari apa saja sih bagian dari buku panduan itu. Biasanya kan di situ dikasih petunjuk-petunjuk. Di situ kalian bisa lihat, oh ini algoritma. Oh, ada bagian ini, ada bagian ini, ada bagian ini. Oke, materinya cukup yang tadi ya. Kalian silahkan hidupkan mic-nya. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Jika ada tanya jawab, silahkan disampaikan. Gimana anak-anak? Ada tanya jawab apa enggak? Ada persoalan yang belum jelas materi kita hari ini tadi, pengeluaran algoritma? Silahkan disampaikan. Ini anak perempuannya ada berapa ini? Raisa, ini siapa ini? Oppo A52 ini siapa namanya? Oke, silahkan tanya. Ada yang tanya enggak? Hidupkan mic-nya kalau mau tanya. Ada? Tidak ada? Kalau nggak ada, berarti saya anggap paham ya. Saya anggap paham di sesi awal ini, di sesi pengenalan. Saya anggap paham. Nanti berikutnya ada tugas juga. Sekalian, oh ya tugasnya sebentar ya. Saya share lagi. Ini tadi yang rangkuman pertama. Nah, ini tugas dan kuis. Silahkan buka grup WhatsApp dan kerjakan kuis yang telah dikirimkan. Ini kuisnya belum saya kirim. Nanti saya kirimkan setelah materinya saya tutup. Kemudian buatlah algoritma tentang membuat atau menyelesaikan sesuatu. Algoritma itu berarti membuat atau menyelesaikan sesuatu dalam kehidupan sehari-hari kalian yang paling dekat yang biasanya sering kalian lakukan. Apa sih yang sering kalian buat atau sering kalian lakukan? Hobi-hobi apa? Itu biasanya itu isinya algoritma semua. Contohnya kalau kayak perempuan itu masang gas. Cara masang gas sampai siap pakai itu gimana sih algoritmanya? Siapin gasnya, regulator dan segala macam. Terus yang biasa baikin apa gitu bisa ditulis nanti algoritmanya di kertas. Kemudian kalian kasih nama, kasih identitas, nama sama kelas. Kemudian kirim lewat grup yang kita buat kemarin ya, yang saya masuk kemarin. Jadi kirimkan semua itu. Jadi yang dikirimkan di grup ada dua, yang berupa foto dokumen. Tadi yang pertama rangkuman, kemudian
sama ini. Tugas membuat algoritma. Jadi algoritmanya algoritma yang paling dekat yang sering kalian lakukan. Contohnya kayak download video dari YouTube, itu algoritmanya gimana? Langkahnya gimana? Nah, atau cara menyalakan kamera atau gimana? Kalian buat yang punya ending, yang punya output. Jadi outputnya harus jelas, ada masalahnya, ada algoritma, ada prosesnya, harus sistematis juga. Maksudnya harus terurut juga. Ya, jadi tadi kan ada sistematis dan logis harus. Jadi kriteria tadi harus ada di algoritma yang kalian buat. Paham ya? Sudah dicatat belum nih? Jadi suruh buat algoritma, ya. Jadi nanti yang dikumpulkan 2, rangkuman tadi sama algoritma. Bebas algoritmanya apa aja bebas. Oke, jika sudah jelas, kita akan akhiri sesi ini karena saya juga masih ada ngajar di kelas 11. Jadi kita selesaikan. Jadi saya cukup puas hari ini kalian sudah ikut, sudah menyimak dari awal sampai akhir dan semoga ini menjadi langkah awal kalian menjadi seorang praktisi IT yang hebat insya Allah di masa depan ya. Jadi langkah awal hari ini itu semoga menjadi langkah besar di kemudian hari, menjadi hasil yang memuaskan di kemudian hari untuk kalian. Oke, saya akhiri. Jika ada salah kata atau kurang jelasnya penjelasan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys.